Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya bos-bos di perusahaan super besar itu tahu divisi mana yang kerjanya bagus dan mana yang nggak? Nah, hari ini kita bakal bongkar toolkit rahasia para manajer. Kita akan lihat alat-alat yang mereka pakai buat mengukur sukses dan bikin keputusan yang nilainya bisa triliunan. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, Anda itu CEO-nya. Divisi Anda ada yang bikin mobil, ada yang ngurusin keuangan, ada lagi yang main di properti. Beda-beda semua. Terus, gimana cara Anda membandingin mana yang paling oke performanya? Nah, ini dia nih, pertanyaan besar yang dihadapi para manajer puncak setiap hari. Jadi, gimana cara ngatur perusahaan segede gaban ini? Jawabannya sebenarnya ada di satu prinsip utama, dipecah-pecah biar gampang diatur. Anda harus bagi perusahaan itu jadi unit-unit yang lebih kecil, yang masing-masing punya tanggung jawab jelas. Konsep ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Namanya pusat pertanggungjawaban. Dengan begini, setiap manajer divisi itu nggak cuma jadi skrup kecil di mesin raksasa, tapi mereka jadi kapten di kapal mereka masing-masing. Mereka punya otonomi, punya tanggung jawab penuh. Nah, tapi nggak semua kapal ini dinilainya pakai cara yang sama loh. Mari kita bedah dua jenis pusat pertanggungjawaban yang paling sering dipakai. Soalnya, disinilah letak perbedaan paling penting dalam cara manajer dievaluasi. Bedanya tuh jelas banget. Kalau Anda manajer di pusat laba, fokus Anda cuma satu. Bikin untung sebesar-besarnya. Pertanyaannya simpel, pendapatan berapa, biaya berapa, selesai. Tapi kalau Anda manajer di pusat investasi, tugasnya nambah. Anda nggak cuma harus untung, tapi juga harus bisa jawab pertanyaan ini. Untung segini, sepadan nggak sama semua aset, gedung, mesin, modal yang kita pakai? Ini levelnya udah beda. Oke, kita udah punya kapalnya, kaptennya juga udah ada. Sekarang, kita butuh papan skor. Gimana kita bisa tahu kapten mana yang hebat dan mana yang biasa-biasa aja? Ya, kita butuh cara ngukur yang pas. Ini pertanyaan bernilai triliunan rupiah. Beneran? Coba bayangin, Anda kasih manajer aset miliaran, tapi nggak punya cara buat ngukur seberapa efisien mereka pakainya. Wah, itu sih resep menuju bencana. Jadi, alat ukur apa aja sih yang ada di kali toolkit kita? Disinilah kita ketemu sama dua jagoan utama, ROI atau Return on Investment versus RI atau Residual Income. Namanya mungkin kedengeran ribet ya, tapi tenang aja, intinya sederhana kok. Dan pilihan antara dua ini bakal nentuin banget gimana cara manajer Anda bekerja. Ada kutipan bagus dari legenda manajemen Peter Drucker. Apa yang diukur, itulah yang akan dikelola. Artinya, metrik yang Anda pilih itu bukan cuma angka di laporan. Itu adalah sinyal kuat dari Anda sebagai pimpinan tentang apa sih yang sebenarnya paling penting. Dan ini bakal ngebentuk semua keputusan mereka. Yuk kita lihat plus minusnya. ROI karena bentuknya persentase, enak banget buat ngebandingin divisi yang ukurannya beda jauh. Tapi ada jebakannya. Manajer yang ROI-nya udah 30% bisa jadi nolak proyek baru yang ROI-nya cuma 25%. Padahal proyek itu untung besar buat perusahaan. Kenapa? Ya karena bisa nurunin rata-rata ROI dia. Nah, disinilah RI atau pendapatan residual jadi solusi. RI ini fokusnya ke nilai uang absolut. Selama sebuah proyek bisa menghasilkan untung di atas target minimum perusahaan, manajer pasti semangat ngambilnya. Ini bagus buat pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan, meskipun emang jadi lebih susah buat ngebandingin divisi besar dan kecil. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita kotor-kotoran sama angka. Anggap aja kita semua jadi akuntan dadakan, dan kita bakal coba analisis kinerjanya PT ESA pakai pendapatan residual. Jangan pusing dulu lihat rumusnya, ini gampang kok. Intinya kita ambil laba bersih yang didapat, terus kita kurangi sama yang namanya biaya modal. Anggap aja ini kayak biaya sewa aset yang dipinjemin perusahaan ke divisi itu. Yuk kita lihat angkanya. Pertama-tama, modal yang dipertaruhkan. PT ESA ini dipercaya buat mengelola aset operasi senilai 100 miliar rupiah. Gede banget ya, inilah kapal yang mereka kemudikan. Nah, dari modal 100 miliar tadi, mereka berhasil dapat laba bersih 18 miliar rupiah. Wow, 18 miliar. Kedengarannya keren banget kan? Eits, tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Dan ini dia, bagian yang paling penting, ekspektasi dari kantor pusat. Perusahaan udah netapin target minimum, mereka minta imbal hasil paling nggak 20% dari aset yang dipakai. Nah, inilah biaya sewa yang tadi kita bahas. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Ekspektasi perusahaan itu kan 20% dari 100 miliar.
Artinya, target minimum laba mereka adalah 20 miliar rupiah. Tapi, kenyataannya mereka cuma menghasilkan 18 miliar. Udah kelihatan kan arahnya kemana? Dan inilah hasilnya. Pendapatan residual mereka minus 2 miliar rupiah. Ini poin yang paling penting. Meskipun mereka untung 18 miliar, dari kacamata perusahaan, mereka sebenarnya menghancurkan nilai sebesar 2 miliar karena gagal mencapai target. Ini bukti bahwa laba besar belum tentu berarti kinerjanya hebat. Terus, apa gunanya kita ngitung ribet-ribet begini? Nah, mari kita simpulkan kenapa konsep ini jadi senjata yang wajib dimiliki sama siapapun yang mau jadi pemimpin yang hebat. Jadi, ada 4 hal penting yang perlu kita ingat dari obrolan ini. Pertama, struktur itu nentuin tanggung jawab. Kedua, metrik atau cara Anda mengukur itu nentuin perilaku. Ketiga, pendapatan residual atau RI itu memaksa kita fokus bikin nilai tambah yang nyata. Dan yang terakhir dan paling penting ingat selalu, laba itu nggak sama dengan kinerja. Sebelum kita tutup, saya punya satu teka-teki buat Anda. Bayangin, ada tawaran proyek baru. Keren banget, ROI-nya 25%. Tapi, setelah dihitung-hitung, proyek ini bakal bikin pendapatan residual Anda jadi negatif. Nah, sebagai manajer, Anda bakal setuju atau enggak? Jawaban Anda bakal sangat tergantung sama gimana cara bos Anda menilai Anda. Dan itulah inti dari semuanya. Cara kita mengukur akan menentukan masa depan. Terima kasih sudah menyimak.